Anies minta jangan hanya soroti Jakarta, LBH Jakarta sesuai nama, kami hanya kritik Jakarta. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghargai semua aspirasi maupun partisipasi warganya, termasuk juga kritik maupun hal-hal yang sifatnya korektif. Pak Gubernur selalu menekankan kepada kami seluruh jajaran untuk melakukan pembangunan dengan pendekatan yang berbeda. Bahwa Jakarta masih belum maju bersama, tidak maju bersama. Penting bagi Gubernur DKI Jakarta untuk membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang partisipatif, lalu kemudian menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta, melakukan penanganan banjir yang komprehensif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta tidak hanya menyorot masalah di Jakarta. LBH Jakarta pun merespon ucapan Anies tersebut. Melansir dari Detik, Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Nicodemus Simamura mengatakan, tidak tepat permintaan Anies sesuai dengan nama LBH Jakarta, wilayah operasionalnya Jakarta. Jadi kritikannya sebatas Jakarta saja. Untuk terus melakukan koreksi sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh Pemprov di Indonesia. Nelson mengatakan wilayah lain akan disoroti oleh LBH yang ada di masing-masing wilayah. Dia mencontohkan LBH Bandung yang juga aktif memberikan kritik terhadap gubernur dan wali kota di Jawa Barat, dan kantor-kantor LBH lainnya mulai dari Aceh sampai Papua di bawah naungan YLBHI. Nelson menjelaskan, LBH berada di bawah naungan YLBHI. Saat ini terdapat 17 kantor LBH di seluruh Indonesia. 17 kantor LBH tersebut seperti diungkapkan oleh Nelson yaitu Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Samarinda, Palangkaraya, Manado, Makassar, dan Papua. Anies Baswedan merespon rapor merah 4 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang diberikan LBH Jakarta. Anies memastikan laporan itu akan dijadikan bahan evaluasi serta koreksi. Kata Anies, ini akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi Jakarta untuk pihaknya terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi sehingga pihaknya bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Ex-Mendikbud itu mengapresiasi tindakan LBH yang memberikan perhatian terhadap permasalahan di ibu kota. Dia memastikan Pemprov DKI akan mempelajari laporan tersebut. Anies berharap ke depan perhatian ini tidak hanya diberikan untuk Provinsi DKI Jakarta, tapi juga dirasakan oleh gubernur di provinsi lainnya. Dia meyakini berbagai permasalahan yang disorot oleh LBH juga ditemui di wilayah lain, sehingga perhatian dari anak-anak muda yang peduli pada kotanya, peduli pada keadilan itu tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Pada Senin 18 Oktober lalu, LBH Jakarta menyerahkan rapor merah 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 10 poin yang disorot oleh LBH Jakarta, termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama masa kepemimpinannya. Rapor merah itu diserahkan dalam bentuk kertas. Adapun yang menjadi sorotan mulai dari buruknya kualitas udara Jakarta, penanganan banjir, penanganan pandemi COVID-19, hingga reklamasi Jakarta. Sorotan pada 10 permasalahan berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinan Anies. Sebenarnya, dia sudah gagal sejak kampanye pilkada, ketika dia merahasiakan cara yang akan dia lakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan alasan agar tidak ditiru oleh lawannya pada waktu itu. Sebenarnya waktu itu dia sedang tidak merahasiakan, namun memang tidak paham apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi. Selain gagal, Anies juga tidak pintar. Dia lebih suka mengumbar janji tanpa realisasi yang nyata dan bermanfaat, dan dihujat oleh banyak masyarakat, dan semakin dihujat semakin ia bangga dan menari-nari dengan segala janji yang tak pernah ditepati. Bahkan, rumah DP 0 rupiah saja jauh dari target, dan Anies benar-benar mengakuinya. Tapi apa mau dikata? Seperti yang saya katakan, sebagian masyarakat memilih jadi orang yang pikirannya tak waras, pada akhirnya jadi korban,
hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bahkan Anies Baswedan mengeluarkan program andalan yang terbaru bagi warga ibu kota yang membutuhkan. Program bernama Semua Bisa Makan bertujuan untuk membantu kaum duafa dan memastikan tidak ada orang kelaparan di Jakarta. Anies meyakini bahwa dengan membuka program ini lantaran Jakarta adalah kota yang penuh dengan orang baik. Ia menyebutkan banyak orang yang ingin membantu orang lain yang membutuhkan di Jakarta. Sehingga target utama program ini untuk duafa. Namun siapapun boleh makan. Makan gratis ini tidak begitu saja orang dapat masuk ke rumah makan lalu bisa menikmati. Diperlukan kupon untuk menukarnya. Untuk mendapatkan voucher makan tersebut, warga bisa mengunjungi kantor kelurahan, kantor PKK, dan majelis taklim. Bagi saya ini sama saja pemberian makan gratis dengan nasi bungkus. Namun caranya memang lebih diperhalus dengan pemberian makan di rumah makan. Anies mengharapkan program ini dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Semoga saja program ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan warga yang membutuhkan. Apabila program berhasil, semoga God benar tidak menunjukkan kegembiraan dengan euforia yang berlebihan. Apabila gagal, mohon klarifikasi di depan wartawan tanpa harus menunjuk wakilnya sebagai bemper. Begitulah kura-kura.
Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh Pemprov di Indonesia, sehingga manfaat dari LBH dan laporannya itu dirasakan oleh semua gubernur